Apakah Hololive akan kembali ke Cina? Itulah yang ditanyakan semua orang. Baru-baru ini cukup ramai diperbincangkan tentang Kobo Kanairu yang melakukan streaming di platform Bilibili tanpa bilang apa-apa, dan para fans tidak senang. 4 hari yang lalu ada sebuah user yang memposting, "It's real, Kobo is streaming on Bilibili." Dan tentunya ini menuai banyak pendapat dari komunitas, terutama fans lama Hololive. Bagi kalian yang nggak tahu, Bilibili adalah platform streaming dari Cina yang berfokus pada live streaming dan video. Ya, kalian bisa bilang sebagai YouTube-nya Cina lah. Lalu apa yang menjadi masalah, Bang? Well, dulu sempat terjadi kasus yang menggegerkan dunia VTuber dan bahkan politik, di mana Akai Hato dan Kiryu Koko tidak sengaja menyebutkan Taiwan sebagai negara dan membuat fans dari Cina marah serta menyerang mereka, bahkan talent lain deh. Di mana kejadian itu benar-benar melukai perasaan dari para talent. Bahkan waktu itu Fubuki benar-benar diserang antis dari Cina sehingga dia mengalami breakdown dan menyalahkan dirinya sendiri. Hal itu pula yang membuat Kiryu Koko harus graduate dan Hololive meninggalkan Cina. Untuk fullnya kalian bisa tonton video gue yang berjudul Hololive Siam, VTuber Bermuka 2. Kenapa mereka graduate? Ya, bisa kalian tonton di kanan atas atau mungkin nanti di deskripsi gue taruh. Jadi ya. Dan oke, di sini kita langsung baca aja pendapat dari orang-orang. Yang pertama adalah dari Elegante. Gue nggak tahu gimana perasaan gue tentang ini. Gue ada di sana waktu kejadian Koko dan melihat para cewek ini dibully terus-menerus sampai mereka breakdown di live stream itu. Dan itu sesuatu yang nggak mau gue lihat lagi. Yang dibalas oleh Nocturnal, gue tahu persis gimana perasaan gue dan gak satu pun yang positif. Gue gak mau main salah-salahan, itu gak ada gunanya. Dan kita bahkan gak tahu itu pilihan siapa. Tapi ini kelihatannya langkah yang sangat beresiko buat Hololive. Dan jujur aja rasanya kayak tamparan buat semua anggota Hololive, baik yang dulu maupun yang sekarang, yang harus mengalami badai masalah dari pelecehan terakhir kali. Terus dari No Connection, gue masih ingat pelecehan yang dialami Fubuki selama kejadian itu. Kayaknya hampir setahun atau mungkin lebih, bot terus-menerus membanjiri chatnya. Dan gak ada kolaborasi yang bisa terjadi selama itu, karena bot-bot juga akan membanjiri chat lainnya. Itu hampir membuat Fubuki hancur, sampai beberapa anggota mulai gak peduli dan mulai main game bareng dia di stream. Pelecehan terus-menerus kadang bisa benar-benar ngefek ke kamu sekuat apapun mentalmu. Tambahan, gue cuma mau bilang kalau pelecehan dalam bentuk apapun itu salah, jangan sampai kita turun ke level itu dan mulai melecehkan para talent. Ansep kalau memang kalian harus, dan gue tahu Fubuki gak bakal mau sukon baunya melecehkan teman-temannya. Dan di sini juga ada yang memberikan informasi bahwa raja yang familiar dari 2020 telah kembali setelah datangnya Kobo ke Bilibili ini. Dan itu bukanlah hal yang baik dan untuk kedepannya akan menjadi sangat berbahaya lah. Bahkan untuk semua talent Hololive, bukan hanya Kobo aja ya. Dan juga ada dari Alpha. Waduh, berat banget. Rasanya beda banget karena gue baru mulai nonton dia setelah event Taipei. Sekarang dia mau terjun ke perairan yang penuh hiu dan udah melecehkan banyak senpainya. Jahat? Enggak, bodoh mungkin. Sebut gue pesimis, tapi ini gak bakal berakhir baik. Apalagi dia ikut event karaoke di Taipei. Pasti ada celah kesalahan. Gue berharap dia beruntung dan semoga cover bisa mendukungnya kalau terjadi masalah. Tapi kalau melihat seberapa ganasnya nasionalis Tiongkok ketika itu, kalian mungkin harus menghargai waktu kalian dengan Kobo. Sekali lagi gue pesimis, jadi ini ambillah dengan serbuk-serbuk garam, ya kan? Dan ya, mungkin akan berakhir baik, tapi ya gue skeptis. Ya, menurut gue sendiri ini bukan movie yang bagus dari Kobo maupun Cover Corp, dimana Kobo baru aja mengaktifkan sebuah produk waktu yang bisa meledak kapan aja. Banyak juga orang di komunitas yang bilang kalau mereka akan unsubs dari Kobo sebagai bentuk protes mereka bahwa Kobo streaming di Bilibili. Gua nggak tahu gue bakal ikutan atau enggak, cuman kayaknya sih gue nggak akan ikutan unsubs dari Kobo ya. Tentu selain pendapat yang kontra tadi, juga ada pendapat yang oke-oke aja gitu dengan hal ini. Ada yang bilang kalau fans mainland Cina sekarang itu adalah penonton baru dan gak terlalu terikat lah dengan kasus Koko yang dulu. Apalagi market Cina ini cukup besar, dimana yang kalian tahu market Cina lagi nggak ada yang ngisi juga, apalagi Niji Sanji yang sekarang lagi banyak masalah. Dan market Cina tuh besar banget, bisa kalian lihat sendiri di streamnya Kobo yang mendapat views dan like yang gila banyaknya.
4.800 views, dan 2.300 likes. Dimana itu merupakan angka yang sangat sukses lah buat sebuah streaming. Dan ya, cuma gue nggak tahu ya di long run-nya gimana. Apalagi yang kemarin aja Fox Akuma sempat kena masalah ya kan. Cuma karena kostumnya dia itu ada unsur-unsur Jepang ya kan. Jadi gue nggak tahu lah. Cuma harusnya Hololive sama Cover Corp ini udah mempertimbangkan hal-hal tersebut sehingga mereka berani masuk lagi ke market Cina gitu kan. Oke, gue mau minta pendapat kalian tentang hal ini karena ini bener-bener gimana ya? Gue juga speechless sih jadinya. Kita diskusi aja di komentar. Buat kalian yang mau ikut protes, please jangan haras Kobo dan utarakan aja pendapat kalian dengan benar. Atau mungkin kalian mau ikutan orang-orang ansap sementara, terserah kalian. Yang penting jangan haras talentnya. Apapun yang terjadi udah terjadi, kita dukung aja Kobo terus. Dan ya kita jagain dia, jangan sampai berulang lagi kasus yang Koko dulu ya. Oke, seperti biasa ini video-video terbaru gue. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Gue harap semuanya baik-baik aja.